Ada apa Den Lanang? Ibu sakit? Tidak, Ki. Mau main saja. Lanang, Anu, Jangir ada di rumah. Oh, ada. Mari Den, silakan duduk Den. Jangir! dia cari kamu. Sana. Tumben Den Lanang mau main kemari. Dan Lanang mencari saya. Saya mau bicara sebentar, Jangir. Bisa kita keluar sebentar? Ki, saya mau ajak Jangir sebentar saja, ada yang penting. Ya silakan saja Den. Tapi Jangir sedang masak loh Den. Sebentar saja, Ki. Berikan surat ini kepada Ayu Wandira. Dan Lanang ngesir sama Nini Ayu. Kalau Raden tidak mau menjawab pertanyaan saya tidak mau mengantar surat ini. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berkenalan dengan Ayu Wandira. Tapi saya takut kepada Nyai Paricara. Upahnya apa? Apa saja yang kamu mau? Yang benar. Jadikan saya selirmu kalau nanti Raden mengawini Ayu Wandira. Ya sudah kalau Raden tidak mau. Ya, tapi jangan sampai Ayu Wandira tahu. Ya, namanya juga selir. Jangan masukkan hati, Raden. Itu kan hanya bercanda. Nini? 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 Ada surat buat Nini. Ada apa, Mir? Akhirnya Tuan Putri yang mendapatkan surat cinta dari sang pangeran yang tampan. Surat apa? Mana saya tahu. Ayu Wandira, sejak pandangan mata kita beradu di upacara sesaji Dewi Sri, hatiku selalu bertanya, engkaukah sawah yang tercipta dewata hanya untukku? Tapi aku selalu dicekam ragu, patutkah putra seorang janda menyunting paduka? Malam kulewati tanpa rembulan, tanpa bintang, bahkan tanpa langit, tanpa apa-apa. Aku tercenung dalam kehampaan. Karena mata dan batinku semuanya tertutup oleh kecantikan wajahmu. Ayu Wandira, berilah amerta kehidupan buatku. Jawablah semua tanya dari dalam jiwaku dengan kedatanganmu di tempat kita pertama bertemu besok pagi. Pasti itu ungkapan rasa cinta dan Lanang. Iya, Gombal Amoh. Tapi sejujurnya aku suka. Biarpun gombal, kata-katanya begitu santun dan indah. Hati-hati, itu gejala awal orang jatuh cinta. Pasangan Kamandanu bahkan sempat melukai dada saya, Ki. Gusti Pati marah besar karena beliau diserang habis-habisan oleh pendekar wanita itu. Saya pribadi percaya pada kemampuan Empu bertiga. Tapi Gusti Pati, tidak. Perempuan, Gusti Pati masih memberikan kesempatan kepada Empu untuk menangkap kedua orang itu. Bahkan beliau mau menambah hadiahnya untuk Empu bertiga. Selain akan diangkat sebagai surantani, masing-masing akan diberi 100 kepeng. Saya sembah siapapun yang mampu menyembuhkan racun perusak jiwa ciptaanku. Kalaupun Kamandanu bisa bertahan hidup, tubuhnya pasti sudah seperti jerangkong. Karena setiap tidurnya, dia akan disiksa oleh mimpi-mimpi yang sangat menakutkan. Bagi saya, malu jauh lebih menyakitkan dari kematian. Kami akan terus memburu mereka, Rakembar. Dan 2 kepala pendekar itu akan kami persembahkan ke hadapan Gusti Pati di atas talam. Ini untuk membuktikan bahwa ucapan kami kemarin tidak bohong. Katakan itu kepada Gusti Mahapati. Menurut Kakang, sebenarnya Gajah Mada berada di pihak mana? Apa dia bukan orangnya Halayuda?
Dia seorang Bayangkari sejati. Selama ini, pasukan Bayangkari kurang disukai oleh Halayuda karena mereka hanya patuh kepada perintah keluarga Kedaton. Jadi tidak mungkin dia jadi pengikut Patih Halayuda. Tapi menurut Kakang, dia telah membantu menunjukkan tempat persembunyian Rasemi. Sebagai anggota Bayangkari, dia cemas melihat serangan terakhir anak buah Rasemi yang semakin mendekati Kedaton. Sekarang kita kembali sebagai gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Kakang, bagaimana kalau sementara kita ke tempat sinadi Kakang di lereng Gunung Brahma? Saya juga sudah kangen sama Jamunada dan Ayu Wandira. Saya juga. Bagaimana kalau kita ngobrol di danau itu? Sebenarnya, saya malu telah lancang mengutarakan isi hati saya dalam surat kemarin. Tapi desakan yang di sini membuat saya nekat melakukannya. Terus terang, saya merasa tersanjung oleh surat Tuan. Tolong, jangan sebut saya dengan panggilan Tuan. Kata-kata itu seperti dinding tebal yang membatasi Nini dengan saya. Panggil saja Kakang. Panggilan seperti itu terkadang membuat kita lupa diri, lupa batas. Perhatikan baik-baik perempuan yang bersama lanang di danau itu. Bereskan dia. Baik. Kalau perlu kalian dia sebelum dibunuh. Beres, Nini. Jangan samakan saya dengan lelaki lain. Ibu mengajar saya untuk selalu tahu batas. Kata Jangir, Tuan, Kakang banyak digandrungi gadis-gadis Pasuruan satu dan juga desa Kedokan. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai gadis-gadis yang menawarkan kecantikannya kepada saya dengan begitu murah? Terus terang, saya kasihan kepada mereka. Tetapi biasanya, lelaki akan bangga kalau dirindukan gadis-gadis. Apa yang harus dibanggakan? Apakah saya masih tetap tampan kalau terjatuh dari kuda? Dan wajah saya terseret di jalan berbatu? Dan akankah gadis-gadis cantik itu masih bisa mencintai lelaki berwajah cacat seperti itu? Kata ibu, sebagaimana harta benda, ketampanan juga kecantikan tidak pernah abadi. Tapi kebaikan budi, ketulusan dan kesetiaan akan tetap abadi sepanjang masa. Kamu masih bisa mengenaliku, Jaridan? Wah, Pangling Pangeran benar-benar berubah seperti saudagar dari Tuban. Siapkan kudaku. Baik, Pangeran. Kalau Gusti Bu Suri tanya, saya harus jawab apa, Pangeran? Saya sedang bertapa di Gunung Mahameru. Loh, kamu kok nggak ikut? Kamu jawab. Tidak boleh, Gusti Ratu. Kata Gusti Cakradara, jalannya sangat berbahaya. Dan di sana tidak ada makanan, kecuali ular dan tikus sawah. Jadi, saya harus jawab begitu. Oh, iya, iya.
Aku tidak pernah punya musuh, Jangir. Mungkin dua lelaki itu sedang memeriksa sawah. Dan wanita itu barangkali adalah majikannya. Tapi dua orang itu jelas bukan petani. Pakaian dan perilakunya seperti pendekar. Dan wanita itu selalu menuding-nuding ke arah Raden dan Nini Wandira. Barangkali wanita itu pemilik danau di sawah tadi. Dan mereka mengira kami melakukan hal yang tidak senonoh. Mungkin juga. Tapi lebih baik kita waspada saja, Den. Ayo Wandira! Tumirang, kenapa kamu? Bangun, Tumirang, bangun. Dia mau menyakiti kakak Ayu. Gigit dia. Kakak Ayu, bangun. Jangan tiduran di sini. Kak, ayo bangun. Kak. Untung ada jambu nada. Kalau tidak, Mana anak itu? tuh, Sini, Nada. Temanmu tidak boleh ikut masuk. Sudah Nada suruh main di luar, Kak? Masih ada. Ayo buang dulu. kata Bopo, kedua orang itu sudah tewas karena gigitan ular sendok dan keroyokan laba-laba hitam serta kalajengking. Bagaimana keadaan Kakang Danapala? Mungkin sedikit luka dalam. Tadi dia pingsan terkena tendangan orang itu. Ada yang tidak beres. Rumah ini seperti sudah ditinggal lama sekali. Lihat, semak belukarnya tidak pernah dipangkas. Ayo! Kira! Kakang, kelihatannya tak ada satupun yang berubah. Jangan-jangan mereka kesasar di hutan. Tidak mungkin, Mei. Jambu Nada sangat hafal hutan di daerah ini. Sampai ke lereng Gunung Brahma. Kakang, lihat sepertinya ada surat. Piu Mesin dan Paman Kamandanu yang saya hormati. Ayu dan Jambu Nada terpaksa pergi ke Pasuruan 1. Di sini Ayu tidak betah. Tidak punya teman, tidak punya tetangga. Maafkan kelancangan Ayu. Apakah Kakang yakin mereka bisa sampai ke Pasuruan 1? Seharusnya sangat bisa kalau dia mengambil jalan ke Ganding. Mereka tinggal menyusuri jalan pinggir pantai ke arah utara. Maka pasti akan sampai ke Pasuruan 1. Terpaksa kita harus membersihkan rumah ini dulu. Kalau malam ini kita mau menginap. Sebaiknya begitu. Kasihan kuda kita, tidak pernah istirahat.
Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Apa maksud dua orang itu menyerang kita tanpa sebab? Mungkin cerita Jangir tentang wanita cantik yang bersama mereka itu ada kaitannya. Jangan-jangan sebenarnya yang dijadikan sasaran utama dalam penyerangan kemarin adalah saya, bukan Kakang. Mungkin. Tapi siapa? Saya tidak pernah punya hubungan istimewa dengan gadis manapun. Sungguh, Nini. Kenapa, Ngir? Bibi kenal dengan gadis yang dipayungi itu. Oh, dia itu putrinya Ki Bagel Kerinter, orang yang sangat dihormati di Duku Dawuan. Kenapa? Dia sering belanja di sini setiap ada upacara. Oh,